Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita berada di satu titik di mana kita benar-benar tidak tahu harus melangkah kemana? Semua terasa tidak pasti, tidak ada kepastian arah, tidak ada jawaban yang jelas. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat kuat, bahwa ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan tetap menuntun kita. Mari kita membaca bersama Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan situasi bangsa Israel saat itu. Mereka baru saja keluar dari Mesir. Mereka tidak punya peta, tidak ada GPS, tidak ada arah yang jelas. Di depan mereka, padang gurun. Di belakang mereka, masa lalu yang pahit. Dan di tengah kondisi itu, Tuhan tidak memberi mereka peta. Tuhan memberi hadirat-Nya. Sahabat terkasih, ayat ini berkata, Tuhan berjalan di depan mereka. Bukan di belakang, bukan di samping, tapi di depan. Sahabat terkasih, kita sering takut karena kita tidak tahu masa depan. Tapi kita lupa, Tuhan sudah ada di masa depan kita. Siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Kenapa berbeda? Karena siang hari panas, Tuhan beri perlindungan. Malam hari gelap, Tuhan beri terang. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah salah cara. Dia selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Sahabat terkasih, ayat 22 berkata, tidak beralih. Artinya tidak pernah meninggalkan, tidak pernah hilang, tidak pernah berhenti menuntun. Walaupun mereka bersungut-sungut, mereka takut, mereka ragu, Tuhan tetap setia. Sahabat terkasih, ada seorang wanita bernama Maria. Maria ada di titik hidup yang sangat membingungkan. Pekerjaannya tidak jelas, hubungannya berantakan, dan dia mulai merasa hidupnya tidak punya arah. Setiap malam dia bertanya, Tuhan, aku harus kemana? Tapi tidak ada jawaban, tidak ada tanda, tidak ada arah yang jelas. Hari demi hari, Maria tetap bangun pagi, tetap menjalani hidupnya walau tanpa kepastian. Sampai suatu hari, dia mendapat kesempatan kecil. Bukan sesuatu yang besar, hanya pekerjaan sederhana. Dia hampir menolaknya karena menurutnya ini bukan jalan yang aku inginkan. Tapi entah kenapa, dia ambil langkah itu. Hari demi hari, langkah kecil itu berlanjut. Tidak terasa luar biasa, tidak terasa spektakuler, tapi dia tetap berjalan. Beberapa bulan kemudian, hal-hal mulai berubah. Orang-orang baru masuk dalam hidupnya. Peluang baru terbuka. Arah mulai terlihat. Dan di suatu malam, Maria duduk diam dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena dia sadar sesuatu. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Walaupun dia tidak melihat tiang awan dan tidak melihat tiang api, Tuhan tetap menuntunnya langkah demi langkah.
Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita seperti Maria, tidak tahu arah, tidak yakin masa depan, banyak pertanyaan tanpa jawaban. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, kita tidak sendirian. Tuhan ada di depan kita. Tuhan sedang menuntun kita, walaupun kita tidak melihatnya. Kita tidak berjalan karena kita melihat jalan. Kita berjalan karena kita percaya Tuhan sudah lebih dulu berjalan di depan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu pagi ini. Kami akui seringkali kami takut karena kami tidak melihat jalan di depan kami. Kami ingin semuanya jelas. Kami ingin semuanya pasti. Tapi hari ini kami belajar bahwa Engkau tidak memberi kami peta, Engkau memberi kami penyertaan-Mu. Tuhan, ajar kami percaya bahwa Engkau berjalan di depan kami. Walaupun kami tidak melihat, kami mau tetap melangkah. Pimpin setiap langkah kami hari ini, dan biarlah hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berjalan di depan kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.